Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua pencuri ponsel dan sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi. Puluhan atlet dari berbagai cabang olahraga di Balikpapan menuntut kepastian keikutsertaan pada Porprov di Berau. Waspada terhadap ancaman gagal ginjal kepada anak-anak, penjualan obat sirup di Samarinda dihentikan. Arif dan Bernard Senin siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Keduanya ditangkap karena mencuri. Bersama pelaku disita barang bukti ponsel dan sepeda motor hasil curian. Sewaktu itu motor diparkir dalam rumah mengambil kunci. Aksi pertama dilakukan Arif di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Arif yang mencuri ponsel dipergoki pemilik rumah. Sepeda motornya yang tertinggal saat melarikan diri dibakar massa. Oke, izin. Sehari kemudian, Arif mengajak Bernard untuk mencuri sepeda motor untuk mengganti sepeda motornya yang dibakar massa. Tak lama setelahnya, keduanya ditangkap polisi. Tindak pidana pencurian waktu kejadian hari Minggu, tanggal 2 Oktober, pukul 022 WITA. Tempat kejadian Jalan Kesatrian nomor 8 RT 38 Geraha Indah, Balikpapan Utara. Barang yang diambil satu buah HP oleh tersangka, yang mana pada saat mengambil HP kepergok oleh warga atau tuan rumah. Dia melarikan diri, selanjutnya motor milik tersangka tertinggal. Saat itu langsung dibakar oleh warga. Itu pada hari Minggu. Selanjutnya pada hari Senin, tersangka melakukan pencurian lagi, yaitu sepeda motor dengan plat nomor KT 4168 CPM warna hijau tipe Honda Beat. Akibat ulahnya tersebut, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Air susu dibalas air tuba. Kata-kata ini pantas disematkan pada 5 pria bernama Tommy, Firmansyah, Maulana, Mahdi, dan Nur. Senin siang kelimanya digelandang ke Mapolresta Balikpapan usai mencuri kabel di perusahaan yang terletak di Karyangau, Balikpapan Barat, tempat pelaku bekerja. Kelima pelaku dengan mudah dibeku karena wajah-wajah mereka terekam kamera pengintai yang dipasang di gudang tempat mereka mencuri. Pencurian itu dimulai saat Tommy yang bertugas sebagai keamanan perusahaan melihat kabel tergeletak di dalam gudang. Tommy kemudian mengajak rekan lainnya untuk mengeluarkan kabel tersebut dari areal perusahaan. Selanjutnya kabel curian tersebut mereka jual dengan harga 20 juta rupiah dan uangnya dibagi rata. Belum. Tidak 5 orang. Ada 1 orang dulu tersangka atas inisial TS melihat kabel tersebut dan memanggil 5 orang rekannya karena mereka merupakan pegawai juga di KNN. Jadi mereka memang bebas masuk ke dalam perusahaan tersebut dengan mereka dengan jabatan security. Jadi mereka mengambil kabel kurang lebih jumlahnya 41 meter dengan kerugian pihak KNN kurang lebih 20.400.000 rupiah. Akibat ulahnya, para pelaku terancam pidana 5 tahun penjara.
Polisi masih memburu satu pelaku yang berhasil kabur saat akan ditangkap. 2 kamera. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti mulai tas, sepatu, perhiasan hingga mesin penghitung uang ini sitaan polisi dari seorang pelaku penipuan arisan melalui daring. Pelaku bernama Julia kini sudah ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Total kerugian para korban mencapai 3 miliar rupiah. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan modus pelaku untuk memikat korban dengan iming-iming keuntungan besar. Strateginya tersebut ternyata menarik minat sejumlah orang. Ulah pelaku mulai terendus saat bonus yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan. Beberapa korban akhirnya melapor ke kantor polisi. Jadi sampai saat ini yang terdata di kita yang baru melapor ke pihak kepolisian ada 2 orang mewakili rekan-rekan yang lain 12 orang, yang mana total kerugian sementara yang bisa kita datakan ada 3 miliar rupiah. Modus operandinya yang bersangkutan menawarkan keuntungan berupa arisan melalui media sosial yaitu Facebook. Sebelumnya puluhan wanita korban penipuan pelaku beramai-ramai mengadu ke kantor polisi. Dari puluhan korban ini hanya 2 orang yang mengadu secara resmi mewakili korban lainnya. Tersangka kini terjerat tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pencuri ponsel dan sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi. Puluhan atlet dari berbagai cabang olahraga di Balikpapan menuntut kepastian keikutsertaan pada Porprov di Berau. Waspada terhadap ancaman gagal ginjal kepada anak-anak, penjualan obat sirup di Samarinda dihentikan. Puluhan atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang bernaung di KONI Balikpapan Senin siang mendatangi kantor wali kota. Mereka menuntut wali kota memberikan kejelasan terkait rencana keberangkatan atlet di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kaltim yang berlangsung di Berau awal November 2022. Atlet dari berbagai cabur bersama orang tuanya itu berdemo karena hingga mendekati jadwal pemberangkatan, namun Pemkot belum memberi kepastian. Kondisi itulah yang menyebabkan para atlet cemas, sementara anggaran sebanyak 16 miliar rupiah yang diajukan sudah disetujui oleh DPRD. Dan saat ini kami akan menuntut untuk ketemu Pak Wali, minta persetujuan. Apa tidak? Dana atlet Porprov itu sudah disahkan oleh DPRD tahun lalu, dan bahkan di APBD ini juga ditambah dengan nilai sumber secara keseluruhan itu ada 16 miliar. Jadi tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa diberangkatkan. Persoalan bahwa ini waktu susah dilelang, kemarin kita di Bondi melalui RDP kita sudah sepakat. Tidak lagi kita menuntut alat tanding, tidak lagi kita menuntut baju defile, tetapi kita hanya minta diberangkatkan, berikan tempat di sana dan uang makan. Itu saja saya kira. Alasannya pemerintah tidak memberangkatkan apa sih Pak? Alasannya mendasar, mereka tidak memberangkatkan. Yang pertama adalah katanya waktu untuk melaksanakan lelang. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak perlu dilelang.
pengorbanan atlet itu berlatih selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun terus dengan waktu yang sudah semakin mepet ini anak-anak itu dipatahkan semangat mereka. Jadi harapan kami orang tua, pelatih, pengurus semuanya tolonglah lihat anak-anak kami. Ini bukan ajang MSN, ini ajang 4 tahun sekali. Kami loh sudah ditunggu sama kota dan kabupaten lain untuk sama-sama bertarung di sana. Pelaksana tugas asisten 1, Zulkifli meminta semua atlet bersabar. Kepastian keikutsertaan atlet Balikpapan di ajang Porprov akan dibahas Rabu mendatang usai kunjungan Presiden. Jadi sambil menunggu jawaban kan belum ada nih. Nggak akan dijawab. Nggak akan Ya. dijawab. Jadi itu sudah kita tunggu. Ini bukan tidak memberangkatkan, tetapi minta mundurkan seperti itu karena kita perlu waktu untuk persiapan kan itu kan. Oke Pak, mari kita berpikir cerdas. Ya, Pak. Mari jadi- kita berpikir cerdas. Jawaban itu hanya 2, boleh mundur atau tidak. Kita bermohon. Karena kita bermohon kan, iya. Jadi kita sambil menunggu waktu surat kita juga dibalas. Kita sudah jadwalkan Rabu kita ketemu dengan Pak Wali. Mendapat jawaban mengambang, para atlet mulai menghimpun dana dari pengguna jalan. Mereka berharap Pemkot segera bersikap agar ratusan atlet tidak kecewa. Tercatat 700 atlet dari 39 cabang olahraga yang disiapkan untuk mengikuti Porprov 2022. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Alat-alat berat hingga Senin siang masih dikerahkan untuk menyelesaikan pengerjaan Stadion Mini di Jalan Stasiun 1, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Stadion ini mendapat perhatian serius karena akan dimanfaatkan untuk berbagai pertandingan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung November 2022. Meski pengerjaan masih berlangsung, namun Bupati Berau, Sri Juniarsih yakin stadion tersebut sudah bisa dimanfaatkan saat Porprov berlangsung. Bupati begitu yakin karena persentase pengerjaan sudah 80%. Saat ini pengerjaan hanya pembenahan halaman parkir, lampu sorot, serta pasokan air dan listrik. Dan sejauh ini sudah sekitar 80% persiapan, tinggal kita membenahi yang depan ini, halaman parkir yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu cepat-cepat. Untuk lahan parkir sendiri apakah bisa selesai mengingat waktu kita sudah Kita upayakan cepat selesai. Jadi kerjanya ini siang malam. Harus kerjakan, kebut kerjanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Berau, Taupan Majid menyatakan beberapa kekurangan lain akan menyusul kemudian. Namun fokus utama saat ini yakni penyediaan air bersih dan listrik. Misalnya listriknya, airnya itu ya harus ada gitu. Nah ini sudah kita upayakan semua. Terkait dengan kelengkapan landscape itu kan menyesuaikan. Landscape ini kan masih banyak kita benahi kan, pasang gapura lah apa segala itu. Bukan yang wajib pelengkap ya. Pelengkap. Nah itu kan kita nanti di tahun depan bisa kita sempurnakan stadion ini untuk bikin bisa dipakai lah ya, untuk nanti ya. Kita yang pelaksanaan untuk pembukaan ini bisa berjalan. Dan makanya lampu ini sangat penting karena kan nanti ada pertandingan malam gitu, harus sesuai dengan standar PSSI juga. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Kabupaten Berau ini akan berlangsung dari tanggal 12 hingga 23 November 2022. Ajang bergengsi untuk atlet Provinsi Kaltim ini rencananya akan memperlombakan 52 cabang olahraga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Puluhan atlet gulat Kutai Kartanegara terus berlatih jelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim 2022 yang akan berlangsung di Kabupaten Berau November 2022. Mereka harus giat berlatih karena dari 30 cabang yang diperlombakan, Kutai Kartanegara menargetkan sapu bersih medali. Pelatih gulat Kukar Ahmad Rafi'i bangga karena atlet andalannya secara keseluruhan berasal dari Kukar. Target sapu bersih medali itu layak mereka gaungkan karena sebagian atletnya memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk masalah kualitas atlet sebenarnya sama saja dengan daerah lain. Ada beberapa atlet sini termasuk atlet internasional, nasional maupun daerah. Untuk kami gulat Kukar, awal zaman kami dulu tidak pernah namanya mengambil atlet luar. Ini atlet putra daerah semua. Semuanya 30 kelas, itu terbagi gaya bebas, gaya Gregor Romawi, sama gaya putri. Untuk emasnya Jaya, emasnya 30. Emas 30. Targetnya mungkin insya Allah kami mungkin semuanya mungkin bisa. Tapi kan tidak tahu lagi nanti kan kita hanya bisa berusaha, tapi yang ada di atas tentukan. Para pegulat yang dipersiapkan juga yakin dengan kemampuannya. Atlet bernama Safitri yang sebelumnya dipercaya mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia gulat di Turki yakin karena sebelumnya berhasil meraih medali perak di kelas 50 kg di ajang PON Papua. Target masih emas, harus emas. Yang terakhir ini PON Papua kemarin. Ada dapat medali? Perak, medali perak. Yang terakhir juga Turki. Oh, di Turki ya? Di event multi event sih. Event internasional ya? Ya, yang di Turki kemarin, Agustus kemarin. Itu event apa tuh di Turki? Multi event namanya. Ya, multi event. Mewakili Islamic Solidarity Games. Itu mewakili Indonesia. Iya. Dari target tersebut, cabang gulat kini menjadi andalan bagi Kukar untuk mendulang medali sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung ambisi tersebut, KONI menyediakan fasilitas dan sarana untuk menunjang latihan. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pencuri ponsel dan sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi. Puluhan atlet dari berbagai cabang olahraga di Balikpapan menuntut kepastian keikutsertaan pada Porprov di Berau. Waspada terhadap ancaman gagal ginjal kepada anak-anak, penjualan obat sirup di Samarinda dihentikan. Apotek yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Samarinda merupakan satu di antara apotek yang sudah menarik obat-obatan cair khusus anak-anak. Itu terlihat dari ruang pajang yang tidak lagi didapati obat-obatan cair atau sirup khusus anak. Penarikan tersebut dilakukan pengelola apotek setelah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan. Mereka akan terus menghentikan penjualannya hingga mendapat petunjuk baru dari Kementerian Kesehatan. Jika mendapati resep dari dokter, apoteker tidak gegabah. Mereka akan menghubungi dokternya guna memastikan resep yang telah diberikan kepada pasiennya. Ya, sesuai NDA dari pusat, sejak turunnya dari Permenkes kan, jadi untuk sementara sirup nggak dijual dulu. Nah, sampai tunggu kabar selanjutnya baru ini.
Untuk resep juga tidak dianjurkan untuk sirup juga gitu ya? Kalau resep, misalkan dokternya meresepkan ada sirup, kita konfirmasi dulu ke dokternya apakah sirupnya ini mau dideklarasikan atau ke puyer atau gimana. Oh begitu. Iya. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menyatakan penarikan obat dari peredaran ini tujuannya untuk menanggulangi gagal ginjal pada anak-anak. Kebijakan yang dinilai bersifat sementara itu akan diputuskan setelah hasil uji sirop diketahui hasilnya. Ya, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan itu salah satu kebijakan untuk menanggulangi GGAPA, ya, gagal ginjal akut progresif atipikal, adalah menghentikan sementara penjualan obat-obatan dalam bentuk cairan dan sirup. Bukan hanya sirup saja, cairan, maksudnya cairan yang diminum. Seperti ya, vitamin juga. Vitamin termasuk, karena produk sediaan dalam bentuk cairan ini yang lagi diteliti. Mencuatnya kasus obat sirup cair ini setelah 206 anak Indonesia menderita gangguan ginjal akut misterius. Dari jumlah tersebut, 99 anak meninggal dunia. Kondisi tersebut diduga akibat mengonsumsi sirup cair. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pulau ini bernama Pulau Sangalaki. Letaknya di gugusan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Berbeda dengan pulau lainnya, pulau ini memiliki beberapa petugas yang silih berganti menjaganya. Pulau ini mendapat perhatian khusus karena menjadi tempat konservasi dan penampungan tukik atau anak penyu sebelum dilepas ke alam bebas. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 atau BKSDA SKW 1 Berau, Hendra Jaya menyatakan pembiakan penyu belum bisa dilakukan secara maksimal. Salah satu hambatan yang dihadapi petugas adalah pencurian. Umumnya pencurian terjadi saat musim bertelur antara bulan Juni hingga Oktober setiap tahunnya. Kalau di pulau ini, ya kan, sebetulnya kalau kita berbicara, sebetulnya oknum sebenarnya, tidak semua orang, oknum. Nah, jadi makanya kalau pas rame-ramenya penyu bertelur ini, kita panggil sama teman-teman polsek, nah, biar sama-sama kita menjaga itu kan. Itu ancaman itu masih ada, cuma oknum. Ini biasanya nelayan itu. Sebetulnya sampai sekarang kita ini belum tertangkap basah sih. Penyu yang bersarang di Pulau Sangalaki ini umumnya penyu hijau dan penyu sisik. Dari dua jenis tersebut, penyu sisik tergolong jenis paling langka karena sering diburu manusia. Kalau di Pulau Sangalaki itu ada dua jenis penyu yang naik bertelur, penyu hijau dan penyu sisik. Nah, yang paling banyak itu penyu hijau, yang paling langka penyu sisik. Kalau di lapangan itu penyu hijau cukup masih banyak gitu. Kalau penyu sisik sudah jarang sekali bisa kita lihat gitu, karena dulunya banyak diburu kan dijadikan souvenir. Agar penyu-penyu ini bisa terus berkembang biak dan menjadi penarik wisatawan berkunjung, petugas mengimbau warga agar bersama-sama menjaga kelestarian penyu. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lahan ini merupakan eks permukiman yang dibongkar Pemkab Kutai Kartanegara. Lahan eks permukiman itu nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, panggung hiburan, dan zona usaha mikro kecil dan menengah. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Randy Solihin menyatakan pembangunan taman dilakukan dalam 2 tahap yakni 2022 dan 2023.
Di tahap awal diutamakan ruang terbuka hijau dan panggung pertunjukan. Di tahap berikutnya barulah dibuatkan lapak untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sudah progres pengerjaan 67%, info dari teman-teman inspektorat, dan akhir kontrak itu di Desember, insya Allah selesai. Namun memang dari anggaran yang sudah dianggarkan di Murni tahun 2022 ini memang belum cukup untuk sampai ke sesi 2-nya. Ada sesi UMKM-nya, zona UMKM-nya yang di sana. Ini lebih ke ruang terbuka hijau, panggung, taman, dan sedikit kelengkapan lainnya lah untuk diadakan acara-acara. Tapi memang belum bisa digunakan secara maksimal karena masih menunggu booth UMKM-nya yang ada nanti di sisi sebelah sana. Di tahap awal pengerjaan, Pemkab Kukar menyiapkan anggaran 2,8 miliar rupiah dan di tahap berikutnya 4 miliar rupiah. Yang 2022 sudah dikontrak 2,8 miliar di sini. Kemudian rencana untuk 2023 4 miliar mau ditambahkan untuk yang section kedua tadi, yang penjelasan wakil bupati tadi kan. Section pertama ini untuk awalan ini ruang terbuka hijau, panggung dengan fasilitas yang kemudian yang ke section kedua untuk stand-stand atau UKM-nya. Setelah proyek ini selesai dikerjakan, sebuah pedagang yang kini ditampung di Pasar Seni akan dipindahkan di tempat ini. Tujuannya selain menjadikan Tenggarong lebih bersih juga untuk menarik wisatawan berkunjung di daerah ini. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.